Pergerakan jemaah dari Madinah yang berlangsung sejak 30 Agustus mengharuskan sejumlah jemaah dalam kondisi yang sakit dan dalam perawatan untuk bergerak. Balai Pengobatan Haji Indonesia hari ini berencana mengevakuasi pasien baik dari BPHI maupun juga dari Rumah Sakit Arab Saudi di Madinah. Ya, selengkapnya kami telah bergabung dengan Prihadi langsung dari Madinah, Arab Saudi. Adi, persyaratan apa yang harus dipenuhi agar jemaah yang dalam perawatan ini bisa dievakuasi ke Mekah? Ya, Vina, pergerakan jemaah calon haji dari Madinah ke Mekah berdampak pada rencana dievakuasinya sejumlah pasien yang saat ini masih mendapatkan perawatan di Balai Pengobatan Haji Indonesia maupun di sejumlah rumah sakit di Arab Saudi. Kepala Seksi Kesehatan Daerah Kerja Madinah, Darmawali Handoko, mengatakan kalau saat ini pihaknya masih mengurus administrasi 2 pasien yang akan direncanakan akan dievakuasi ke Mekah pada hari ini, yaitu tanggal 4 September. Mereka akan dievakuasi dengan menggunakan ambulans. Dan koordinasi terus dilakukan dengan Dakar Madinah dan juga Dakar Mekah karena dalam evakuasi pasien harus ada beberapa dokumen yang memang harus dilengkapi, dan seperti paspor dan surat-surat lainnya. Dan tim medis pun juga harus mempersiapkan diri untuk menemani jemaah yang akan dievakuasi ke Mekah, yaitu mereka masih harus mendampinginya. Dan kemudian juga karena Madinah dan Mekah itu akan ditempuh dalam waktu 6 hingga 8 jam, ini cukup waktu yang lama sekali, Vina, dan memang mesti benar-benar harus didampingi oleh tim medis sendiri. Sementara itu di sejak hari pertama BPHI atau Balai Pengobatan Haji Indonesia telah merawat sekitar 61 jemaah calon haji yang dirawat di Balai Pengobatan Indonesia ini. Dan hingga saat ini masih ada 11 jemaah yang masih membutuhkan perawatan, 48 diantaranya masih dalam perawatan di BPHI, sementara sisanya masih dalam perawatan di rumah sakit di Madinah. Dan berikut, Vina, adalah wawancara atau pernyataan dari Dr. Darmawali Handoko terkait dengan rencana evakuasi jemaah calon haji hari ini, yaitu yang berjumlah 2 jemaah. Selalu berkoordinasi kita, karena dalam evakuasi pasien-pasien itu ada beberapa dokumen yang harus kita siapkan seperti paspor, surat jalan dan lain-lain, serta kesiapan dari ambulansnya serta kesiapan dari supir dan dokter dan para medis. Mudah-mudahan mulai besok kita bisa melakukan evakuasi secara bertahap sehingga pasien-pasien yang diperkirakan tidak sanggup dalam perjalanan 6 sampai 8 jam melalui darat kita bisa evakuasi melalui ambulans dan akan kita kirimkan ke BPHI Mekah, dan mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Itu, Vina, dari media online arabnews.com, pemerintah Arab Saudi saat ini tengah mempersiapkan sekitar 69 perawat dari total perawat yang dimiliki oleh pemerintah Arab Saudi sendiri untuk musim haji tahun ini. Mereka akan bertugas untuk masa wukuf dan armina atau di masa jemaah calon haji baik itu dari Indonesia ataupun dari negara lain berada di Arafah. Mereka akan diturunkan berdasarkan besaran dari luasan wilayah kerja Arafah dan Mina sendiri. Dari media online ini sendiri Kementerian Kesehatan pada tiap tahunnya memang mengakui kalau tiap tahunnya perawat-perawat atau tim medis dari pemerintah Arab Saudi terus meningkat jumlahnya. Dan Kementerian Kesehatan Arab Saudi juga membuat langkah pengaturan yang khusus untuk mengantisipasi kejadian-kejadian yang luar biasa atau kejadian-kejadian yang sebenarnya kita tidak inginkan, seperti kecelakaan, kemudian ada tindakan operasi ataupun ancaman heat stroke yang dialami oleh yang nantinya akan berpotensi akan dialami oleh jemaah calon haji baik itu dari Indonesia maupun dari negara-negara lainnya. Mereka mengerahkan sekitar 132 perawat yang memiliki keahlian khusus terkait dengan beberapa tindakan medis yang akan dilakukan jelang atau pada masa Arafah dan wukuf nantinya di pertengahan September nanti. Vina, demikian yang bisa saya laporkan dari Madinah, Arab Saudi. Kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Prihadi atas laporan Anda langsung dari Madinah.